Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang studi kasus Facebook marketing warung bakso Mas Cingkrang yang ada di Makassar, yaitu strategi pemasaran online. Pendahuluannya dalam dunia bisnis pasti tidak lepas dari persaingan bisnis yang semakin ketat, di mana menuntut perusahaan untuk terus bertahan dan berkembang dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, perkembangan teknologi membuat kondisi semakin dinamis dan menuntut perusahaan untuk bergerak mengikuti kemajuan yang ada. Jika tidak mau tertinggal dan ingin bersaing dengan kompetitor usaha serupa, maka dari itu kita di era digital seperti ini menuntut dari mereka menggunakan jasa internet untuk pengembangan bisnisnya, terutama melalui sosial media. Di Indonesia sendiri, Facebook merupakan media sosial yang paling banyak diakses. Seiring berkembangnya penggunaan Facebook melahirkan peluang dan potensi bisnis dengan istilah sosial media marketing, di mana Facebook memiliki basis data lengkap dari setiap penggunanya yang menggunakan dicocokkan dengan segmentasi iklan atau Facebook Ads. Maka dari itu, latar belakang dari penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi komunikasi pemasaran Facebook, meliputi perencanaan dan hasil pelaksanaannya dalam meningkatkan penjualan, terutama pada warung bakso Mas Cingkrang sebagai objek penelitian. Rumusan masalah yang kita dapat berdasarkan latar belakang masalah pada pendahuluan tersebut dapatlah dirumuskan masalah yang hendak dijawab dan dikaji dalam penelitian ini, yaitu sejauh mana keefektivitasan Facebook marketing terhadap strategi pemasaran pada sebuah perusahaan agar meningkatkan profit dan benefit serta meningkatkan daya saing produk perusahaan pada era new media. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi dan fitur Facebook secara aplikatif terhadap strategi pemasaran yang berpotensi dan memberikan kontribusi dalam efisiensi, meningkatkan profit dan benefit pada perusahaan, serta meningkatkan daya saing produk. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk menganalisis perencanaan strategi komunikasi pemasaran sosial media Facebook warung bakso Mas Cingkrang Makassar dalam meningkatkan penjualan di setiap cabangnya. Yang kedua, untuk menganalisis hasil pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran sosial media Facebook warung bakso Mas Cingkrang Makassar dalam meningkatkan penjualan di setiap cabang. Lalu, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan tentang peran penting Facebook pada aspek riset, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap hasil marketing mix. Yang kedua, mengetahui strategi yang perlu diperhatikan dalam pembuatan konten Facebook. Yang ketiga, mengetahui manfaat penggunaan media sosial terhadap strategi pemasaran produk, terutama media sosial Facebook. Yang keempat, membuktikan bahwa pengguna media sosial online, terutama Facebook, sebagai media massa yang interaktif dibanding media konvensional lainnya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Eti Kurniawati. Landasan teori. Untuk landasan teori pada studi kasus Facebook marketing warung bakso Mas Cingkrang di Makassar, terdapat dua, yaitu teknologi dan konvergensi media. Untuk teknologi, seperti yang kita ketahui, teori teknologi digital berperan membentuk berbagai perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam produk teknologi baru, khususnya internet, yang merupakan alat komunikasi yang banyak diminati oleh orang banyak. Hermawan Kartajaya 2009 menyatakan bahwa internet adalah solusi efektif, menarik, dan memperkuat komunikasi customer. Landasan teori yang kedua yaitu konvergensi media. Menurut Jenkins 2006, konvergensi media adalah penggabungan, pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan.
Konvergensi media biasanya merujuk pada perkembangan teknologi komunikasi digital yang dimungkinkan dengan adanya konvergensi jaringan. Penelitian kemudian mengkaitkannya dengan pelaksanaan strategi Facebook marketing yang diterapkan oleh admin warung bakso Mas Cingkrang. Hal ini terlihat dari pembuatan konten yang terintegrasi baik untuk keluaran pemasaran offline juga online. Metode penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif, dengan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan berbagai hal berikut, seperti pendekatan penelitiannya, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah. Sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan sebagai informan penelitian adalah menggunakan teknik purposive sampling, yakni dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian seperti pihak yang representatif dalam memberikan informasi terkait penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara atau in-depth interview, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman, di mana terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan pada hasil analisis, penelitian menunjukkan Facebook mengakomodasi komponen yang ada pada strategi komunikasi pemasaran, seperti menyediakan data-data konsumen untuk memvalidasi segmentasi, targeting, dan positioning, menjadi bahan riset dalam menunjukkan produksi konten Facebook marketing. Contoh dari segmentasi geografis yaitu ada penelitian menunjukkan pemasaran. Contohnya di Kota Makassar, Goa, Marios, Bulukumba, dan banyak lainnya. Dari segmentasi demografisnya sendiri, ini dalam bentuk penelitian menunjukkan untuk semua kalangan, jenis kelamin, dan usia. Dan dari segmentasi psikografisnya, ini dalam hasil penelitian mengarah pada masyarakat umum atau disebut dengan non-spesifik. Dan pada targeting ini lebih kepada mereka yang berstatus sebagai pekerja swasta atau PNS, komunitas, dan kelompok masyarakat yang lainnya ya. Dan pada studi kasus kali ini, positioningnya ini dalam sampel penelitian merupakan kuliner berkonsep Islami, bersih, dan nyaman. Dan pada kesimpulannya, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa media sosial Facebook berperan penting pada aspek riset, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Strategi pembuatan konten Facebook yang perlu diperhatikan adalah di mana mengadopsi dari nilai-nilai Islami yang dianut oleh perusahaan, mengeksplorasi nilai-nilai positif atau keunggulan dari perusahaan tersebut, minat masyarakat akan isu, serta aturan dari Facebook itu sendiri. Pencapaian strateginya dapat dilihat dari jumlah fans Facebook fanspage dan jumlah pertemanan dalam akun Facebook perusahaan tersebut, serta dapat mengoptimasikan peranannya dengan baik. Pentingnya peranan admin dalam efektivitas dan efisiensi penggunaan metode Facebook marketing. Jadi, peranan Facebook di zaman sekarang ini peranannya cukup penting ya teman-teman. Karena dalam Facebook kita bisa promosi dagangan kita, dan situ sangat mudah untuk promosinya. Dari berbagai kalangan pun kita bisa untuk memasukinya. Dan juga salah satu media sosial yang cocok banget untuk strategi pemasaran ya. Dan yang terakhir ada komentar dari kami pada studi kasus kali ini, yaitu ada kekuatan penelitian menggunakan teknik dan teori penelitian yang valid
dan dapat dibuktikan kebenarannya, serta telah digunakan pada penelitian-penelitian lain, sehingga penelitian dapat dihasilkan dengan baik dan mudah dipahami. Pada kedalamannya sendiri, penelitian dapat lebih ditingkatkan dengan cara menyertakan analisis pasar produk serupa, sehingga hasil penelitian lebih akurat dengan membandingkan hasil dari dua sampel penelitian tersebut. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada studi kasus kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.